Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil hari ini kita bertemu kembali dengan saya di pertemuan insya Allah masuk ke minggu ke-9 ya setelah ujian tengah semester. Dan pada kesempatan ini hingga ke belakang kita akan belajar tentang arsitektur postmodern. Kalau di kesempatan di minggu ke-7 sampai ke-1 sebelumnya kan sudah belajar tentang arsitektur modern. Baik, sebelum saya menginjak ke apa itu arsitektur postmodern, di pertemuan ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu kenapa sih arsitektur modern itu digantikan oleh arsitektur yang disebut postmodern. Kalau dari segi bahasa, post itu artinya setelah. Jadi di minggu ini saya akan menjelaskan kenapa arsitektur modern itu digantikan oleh arsitektur postmodern, arsitektur setelah modern. Di sini saya tulis di slide ini ya, jadi arsitektur modern itu dimulai sekitar 1930 sampai 1972. Sebetulnya tahun pastinya kapan era modern itu berakhir tidak ada. Cuman 1972 ini disebut sebagai era yang atau tahun yang menjadi satu momentum hancurnya atau matinya arsitektur modern. Penyebutan hancur atau matinya arsitektur modern itu ditulis dalam sebuah buku The Language of Postmodern Architecture karya Charles Jencks. Jadi beliau menyebutkan bahwa sudah cukup era modern menguasai arsitektur pada saat itu dan sudah waktunya arsitektur berpindah ke arsitektur yang dianggap lebih baik daripada arsitektur modern dan disebut dengan arsitektur postmodern. Nah, sebelum saya menginjak ke materi, mungkin biasanya kalau kita kuliah offline, gedung ini saya tunjukkan di akhir slide. Tapi karena ini online, jadi saya khawatir kalian kalau offline aja ngantuk, apalagi kalau online, nanti malah takutnya di skip atau dipercepat video saya. Jadi mungkin saya akan lebih singkat materi saya. Jadi kalau di beberapa minggu lalu kan sudah belajar seperti apa sih arsitektur modern dan semoga kalian memahami betul ya karakter arsitektur modern itu seperti apa. Dan saya berharap kalian juga bisa membedakan arsitektur modern dengan arsitektur pramodern. Kalau kalian memang betul-betul memahami, kalian akan sangat dengan mudah membedakan karakter arsitektur modern yang memang cenderung sangat singular atau simple. Jadi sangat sederhana. Bangunan-bangunannya juga didesain dengan sesederhana mungkin. Bahkan ada satu jargon salah satu arsitektur modern yang dia bilang bahwa less is more, semakin sederhana semakin baik. Atau form follow function, harusnya bentuk itu hanya mengikuti fungsi, tidak boleh ada faktor lain yang mempengaruhi bentuk. Jadi kalau dilihat memang di barat setelah era 1920-an atau setelah terjadi revolusi industri, itu terjadi perubahan besar-besaran secara bahasa arsitektur. Jadi yang dulu bangunannya tuh syarat dengan simbol atau atribut-atribut misalnya seperti ornamentasi, atribut keagamaan itu tiba-tiba dihilangkan. Di awal sekali dulu saya sudah pernah menjelaskan bahwa kenapa sih modernisme itu sampai muncul adalah salah satunya karena adanya trauma agama. Kenapa sampai trauma terhadap agama? Karena ada sejarah inkuisisi atau sejarah gelap arsitektur agama Kristen yang sangat mempengaruhi masyarakat Barat pada saat itu. Sehingga pada titik itu masyarakat Barat memutuskan bahwa sepertinya saya harus meninggalkan diri saya dari agama, memisahkan diri saya dari agama supaya saya tidak terkungkung. Salah satu implikasinya atau impact-nya adalah salah satunya dalam hal arsitektur, karena memang tidak hanya di arsitektur sebetulnya impact-nya ya, luas sekali termasuk dalam sastra, seni, puisi, dan arsitektur itu bangunannya juga begitu. Jadi orang Barat ingin mencitrakan dirinya melalui arsitektur itu bahwa saya itu adalah orang yang sangat rasional, saya sudah tidak terlalu mementingkan atau mengaitkan diri saya terhadap agama. Jadi saya ingin menunjukkan bentuk bangunan saya juga sangat fungsional dan sangat rasional, tidak ada ornamen. Semakin sederhana dan semakin memenuhi fungsi saya, semakin memenuhi fungsi hidup saya, maka itu sudah cukup. Jadi tidak perlu ada hal-hal lain yang dihubungkan dengan di luar fungsi
hidup manusia. Dan fungsi hidup manusia bagi orang Barat pada saat itu adalah fungsi yang hanya dia seperti robot. Jadi saya tidur, bekerja, makan, pulang, bersosialisasi, selesai. Jadi tidak ada fungsi-fungsi lain yang ingin dicapai atau yang akan dipenuhi oleh orang Barat. Seperti misalnya fungsi ketuhanan, fungsi keagamaan, fungsi pemenuhan spiritual. Jadi itu dianggap sesuatu yang tidak penting. Nah, bangunan ini adalah salah satu bangunan yang kenapa sampai menjadi satu apa ya istilahnya momentum disebut matinya arsitektur modern adalah kalau kita lihat bangunan ini adalah bangunan apartemen, dia namanya Pruitt Igoe karya Minoru Yamasaki. Bangunan ini akhirnya dia dihancurkan. Jadi kenapa sampai dihancurkan? Karena di bangunan ini terjadi banyak sekali tindakan kriminalitas. Yang menarik adalah bangunan yang dihancurkan ini adalah bangunan yang dulunya pernah mendapatkan penghargaan dari IAI, International American Institution atau apa ya. Jadi kayak seperti IAI-nya Indonesia, sorry, AIA. Kalau di Amerika AIA, kalau di Indonesia IAI. Jadi ini pernah mendapat penghargaan dari salah satu asosiasi arsitektur di Amerika. Tapi ternyata beberapa tahun setelahnya bangunan ini malah dihancurkan karena dianggap sudah membahayakan atau membuat kekhawatiran bagi masyarakat. Kenapa sampai seperti itu? Jadi bangunan ini sebelum dihancurkan sudah mengalami beberapa renovasi untuk memperbaiki fungsinya. Fungsi dalam artian untuk memperbaiki apa ya? Bukan vitalitas ya, untuk memperbaiki untuk mengurangi tindakan kriminal di dalamnya. Jadi beberapa tindakan kriminalitas yang terjadi di bangunan ini itu misalnya satu ada pemerkosaan, banyak sekali tindak kejahatan di sini. Usut punya usut ternyata setelah di analisis itu bangunan ini itu mempunyai konfigurasi ruang atau susunan ruang yang memang membahayakan orang. Misalnya terlalu banyak lorong-lorong yang itu memang bisa meningkatkan atau membuka peluang tindak kejahatan. Kemudian di sisi lain, ternyata bangunan ini tuh menjadi salah satu bukti bahwa arsitektur modern itu di beberapa sisi itu salah. Salahnya di mana? Kalau kalian belajar arsitektur modern kemarin, kalian ingat bahwa ada satu paham namanya sosialisme. Penyetaraan semua manusia. Jadi karena mereka trauma terhadap diskriminasi yang terjadi di Barat, jadi mereka berusaha menyamaratakan bahwa semua orang berhak mendapat hak atau mendapat sesuatu yang sama. Salah satunya dalam hal arsitektur. Jadi mereka sebetulnya kan memprotes bahwa tidak ada lagi rakyat miskin dan rakyat kaya, tapi semuanya sama. Dan efeknya mereka mendesain bangunan sama. Jadi manusia itu sama kok, sama-sama tidur, sama-sama makan, sama-sama bekerja, sama-sama ngobrol sama. Jadi ya sudah kita buat saja wadah yang memang sama karena manusia itu sama. Jadi mereka mengeneralisir wadah arsitektur itu sama bagi semua manusia, padahal kenyataannya tidak. Kenapa tidak? Contohnya saja seperti ini. Saya orang Indonesia akan punya kebiasaan yang berbeda dengan orang Amerika. Karena orang Indonesia punya culture tertentu. Misalnya, kalau orang Indonesia, dia biasanya punya ikatan atau kekerabatan yang sangat erat dengan tetangganya. Orang Indonesia juga punya kebiasaan yang berbeda. Misalnya, kalau orang Indonesia, setelah bangun, dia akan pergi ke masjid untuk sholat. Kemudian setelah itu dia akan kembali ke rumah untuk memasaknya seperti apa, setelah itu dia akan makan. Makannya misalnya dia duduk atau sambil lesehan. Mereka pun kadang makannya bersama-sama dalam satu keluarga. Jadi ada satu culture yang dilupakan semua orang Barat. Karena tujuan ingin menyamaratakan semua manusia dan efeknya terjadi di bangunan ini. Bangunan ini tuh didesain ya sudah seperti apartemen pada umumnya. Saya mendesain rumah yang penting wadahnya ruangannya mewadai aktivitas. Jadi hanya mewadai aktivitas fisik atau pergerakan manusia secara umum, tidak memperhatikan aspek-aspek culture atau aspek budaya. Jadi ini didesain di Amerika, tapi ternyata yang menghuni banyak orang kulit hitam yang mungkin karakternya berbeda dengan orang Amerika pada umumnya. Sehingga mereka tidak memperhatikan culture penggunanya, terjadilah banyak sekali tindakan kriminalitas di sini. Jadi sampai akhirnya di tahun 1972 ini, bangunan ini dibom dan dihancurkan, saking pemerintah sudah tidak sanggup lagi untuk menangani tindak kejahatan di sini.
Jadi saat inilah menjadi satu momentum penting untuk orang Barat bahwa memang sepertinya kita salah menentukan arsitektur apa yang tepat untuk kita. Jadi saat itu orang Barat sudah semakin yakin, yang karena sebelumnya memang sudah mempertanyakan ya, ini betul nggak sih pilihan kita? Apakah seperti ini arsitektur modern? Apakah memang arsitektur modern sesuai untuk kita? Sebelum memutuskan itu, mungkin saya flashback sekilas bahwa kalau kita bicara Barat, tanpa bermaksud mendiskreditkan bahwa memang Barat itu hidupnya itu seperti dalam pendulum yang saling ekstrim. Jadi mereka itu tidak bisa, karena mereka masih sibuk mencari kebenaran. Jadi masih mencari-cari sebenarnya seperti apa sih yang baik untuk kita. Misalnya kalau dari dulu ya, kita flashback dalam hal arsitektur, dari pramodern yang dia memang sangat kental terhadap aspek-aspek kosmik atau alam semesta dan ketuhanan, tiba-tiba ada agama muncul di situ dan agama membuat trauma, dia langsung kemudian berpindah lagi ke ekstrem yang satunya. Jadi langsung dia menolak agama. Jadi menolak agama dan membuat satu pemikiran baru. Pemikiran itu mempengaruhi setiap lini kehidupan. Jadi sangat ekstrim, dari yang sangat beragama tiba-tiba menolak beragama. Dan sampai sekarang pun orang Barat masih mencari-cari sebetulnya hakikat hidup kita tujuannya seperti apa. Dan terus terang ini berbeda sekali ya kalau kita lihat dengan Islam yang memang dari awal sampai akhir kita punya tujuan hidup yang jelas, kita punya pedoman yang jelas, dan itu satu hal yang paling disyukuri. Jadi kita sekacau apapun hidup kita tetap punya guideline. Nah, sementara orang Barat sampai sekarang itu dia masih mencari-cari. Baik, biar tidak semakin jauh. Jadi ini tadi saya ulang lagi bahwa bangunan ini menjadi salah satu peristiwa yang disebut sebagai era kematian arsitektur modern. Bayangkan disebut sebagai kematian. Jadi dianggap memang sepertinya kita sudah waktunya mengganti paradigma berpikir modern menuju sesuatu lain yang lebih penting. Nah, di era inilah orang Barat membuat atau melahirkan satu paradigma atau pemikiran baru yang disebut dengan postmodern. Nah, sebelum kita masuk ke postmodern, saya simpulkan dulu. Kenapa sih modernisme itu harus diganti? Apa sih yang terjadi sama modernisme sehingga harus diganti sama orang-orang Barat? Jadi ada beberapa hal yang mendasari perubahan paradigma dari modern ke postmodern. Sebelum saya bicara kenapa, saya ulang lagi. Jadi silakan digarisbawahi bahwa arsitektur modern yang tadi saya sempat ulas di awal, dia lahir menjawab atau mereaksikan arsitektur sebelumnya. Sebelum bicara arsitektur, kita mundur ke belakang atau melihat secara lebih jauh. Jadi arsitektur modern melalui modernisme atau cara berpikir modern itu lahir karena mereaksikan beberapa hal yang terjadi sebelumnya. Jadi ini yang disebut sebagai latar belakang peristiwa besar yang mendasari lahirnya pemikiran modern atau modernisme yang salah satunya melahirkan arsitektur modern. Yang pertama saya ingatkan lagi, jadi adanya kejatuhan kuasa monarki dan autokrasi. Ini membuat pada saat itu, ini sebelum arsitektur modern, rakyat mempertanyakan kedudukannya. Pada saat itu juga klien arsitek bukan lagi bangsawan tapi sudah mulai rakyat. Yang tadi saya jelaskan ini mencetuskan paham kesamarataan manusia. Jadi mencetuskan paham sosialisme. Jadi menganggap bahwa semua manusia itu sama, kita tidak boleh membeda-bedakan. Betul sebetulnya ya. Tapi kita salahnya adalah ini dianggap sangat diterapkan sangat utuh, sangat kalau bahasanya itu menyeluruh gitu loh, sangat terlalu menyeluruh, padahal kan tidak bisa kita menerapkan si kesamarataan ini secara mungkin memang sama manusianya, tapi memang dalam beberapa aspek itu berbeda karena manusia punya budaya yang berbeda, punya agama yang berbeda. Dalam satu keluarga pun antara adik sama anak berbeda karena psikologisnya berbeda, ada yang aktif, ada yang pasif, macam-macam, dan itu harus dipahami atau diperhatikan dalam arsitektur. Jadi waktu itu karena memang sebetulnya bukan salah juga, karena memang waktu itu orang Barat juga merasa ini sebuah ketidakadilan.
Makanya sosialisme juga dianggap waktu itu sebagai solusi. Ternyata nanti di akhir arsitektur modern atau di akhir modernisme malah memang tidak bisa kita menerapkan si sosialisme ini dengan secara utuh atau secara ya menyeluruh ya. Yang kedua, jadi yang pertama tadi ada kejatuhan kuasa monarki atau autokrasi. Jadi ada revolusi Perancis. Revolusi Perancis membuat tuntutan untuk menyamaratakan sesama manusia, dan ini berakibat arsitekturnya harus sama rata di seluruh dunia. Yang kedua, ini juga peristiwa yang cukup besar, perkembangan teknologi. Ini mungkin kalian tidak bisa membayangkan ya, tapi saya sebagai orang zaman dulu yang hidup di era milenial ini merasakan bahwa kalau kalian kan mungkin dari kecil sudah terbiasa dengan gadget, yang sekarang sudah biasa. Kalau kami, mungkin di era-era di generasi sebelumnya, itu terasa sekali perubahan bahwa memang teknologi itu bisa merubah segalanya. Mendekatkan yang jauh, bahkan sebaliknya menjauhkan yang dekat. Ini begitu juga yang terjadi di era 1920-an. Jadi ketika mesin uap ditemukan, muncullah mekanik. Saat itulah memang terjadi perubahan besar-besaran dalam peradaban manusia, yang awalnya orang dijadikan sebagai tenaga yang itu membutuhkan waktu dan kos yang banyak, sekarang digantikan oleh mesin yang itu otomatis lebih efektif dan efisien. Efeknya adalah akhirnya muncul atau berkembang kapitalisme di barat. Kapitalisme ini memang usaha dagang hanya dikuasai oleh beberapa orang yang menjadikan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kemudian perkembangan teknologi ini salah satunya juga menyebabkan penjajahan orang Eropa ke benua-benua lain yang menyebabkan penguasaan bahan mentah dan adanya pasar buruh paksa. Jadi ini yang melandasi arsitektur modern. Jadi mungkin terutama adanya kapitalis. Jadi memang ada penguasaan oleh satu pihak. Kalau kita bicara penjajahan, kemarin kan sudah di minggu kemarin belajar tentang arsitektur kolonial ya, yang memang kolonial kalau kita usut, jadi tahun 19 sekitar 50-an ya, arsitektur kolonial 45-50, itu ternyata arsitektur modern di barat sudah mulai redup, dan itu baru masuk ke Indonesia. Jadi memang kalau kita bicara peradaban secara arsitektur, mungkin memang Indonesia mau tidak mau dibilang dia bergerak lebih lambat pada waktu itu ya, karena di barat sudah mulai masuk postmodern, di Indonesia baru masuk kolonial. Kalau kita bicara kolonial itu kan arsitektur modern yang dia digabungkan dengan kondisi setempat. Kemarin kalian sudah belajar. Next, beberapa peristiwa yang melatar belakangi lahirnya arsitektur modern adalah masa pencerahan atau Renaissance. Ini yang saya bilang berkali-kali bahwa intinya Renaissance ini adalah perubahan pola pikir yang awalnya dia punya satu, intinya dia awalnya dia menyadarkan hidupnya pada selain dirinya bergeser. Orang barat menjadi sangat rasional dan saintifik. Akhirnya doktrin Kristen yang sebelumnya merajalela hanya dianggap sebagai dongeng dan digantikan oleh paham humanisme. Humanisme ini bukan berarti paham kemanusiaan ya, tapi lebih kepada menjadikan manusia sebagai pusat segala sesuatu. Means manusia itu berhak menentukan hidupnya. Segala hal itu bisa ditentukan oleh manusia. Jadi dia tidak terikat oleh apapun. Human centris atau eurocentris. Antroposentris. Jadi dia manusia berhak menentukan apapun dalam hidupnya. Nah, karena saat itu muncul paham seperti itu, akhirnya ahli filsafat dan sains menjadi pendeta baru. Jadi dianggap orang yang memang itu menjadi panutan di barat. Nah, efeknya dari ini adalah memang bangunan arsitekturnya itu satu, dia sangat fungsional. Fungsionalnya dalam artian gini, ketika dia menolak atribut-atribut non fungsi atau atribut-atribut keagamaan budaya, dia menjadi sangat fungsional. Bentuk harus mengikuti fungsi, yang tidak fungsional harus dihilangkan karena itu mubazir misalnya. Bagus sebetulnya di dalam sejalan dengan nilai-nilai Islam ya, tapi memang ada beberapa hal yang kita tidak bisa menerapkan fungsionalisme ini secara sangat totaliter, itu tidak bisa, karena memang fungsionalisme juga harus melihat konteksnya, sejauh apa kita menerapkan si fungsionalisme. Renaissance ini atau rasionalisme ini menghasilkan satu paham besar dalam arsitektur modern yang disebut dengan fungsionalisme. Salah satu jargonnya adalah form follow function. Nanti di arsitektur postmodern ada form follow fiasco, macam-macam.
Kita akan belajar minggu depan ya. Nah, saya ulang. Jadi ada latar belakang modern. Salah satunya revolusi Perancis, perkembangan teknologi, kemudian ada masa pencerahan atau Renaissance. Disebut Renaissance karena dianggap pencerahan karena dia menganggap bahwa saya telah terbebas dari dogma-dogma Kristiani yang sebelumnya dari sejarah Inkuisisi itu ada sejarah gelap orang Barat yang dianggap mengungkung perkembangan orang Barat. Nah, kesimpulannya arsitektur modern yang sudah kalian pelajari 7 minggu terakhir itu menghasilkan beberapa prinsip besar. Yang pertama adalah prinsip form follow function, bentuk mengikuti fungsi. Haram hukumnya bentuk itu tidak mengikuti fungsi. Yang kedua, mereka punya harapan untuk break with the past, benar-benar putus dari masa lalu. Mereka ingin mencitrakan dirinya bahwa kami adalah manusia modern yang tidak dipengaruhi oleh apapun di masa lalu. Kami bisa berdiri di kaki kami sendiri dengan identitas kami. Identitasnya apa? Identitasnya adalah identitas yang rasional dan menunjukkan kemajuan, semangat kemajuan. Jadi sangat orang Barat itu terobsesi di era modern, orang modern sangat terobsesi untuk menunjukkan bahwa saya adalah orang yang menunjukkan spirit of age, semangat kemajuan, atau saya adalah orang masa kini. Jadi mereka benar-benar menganggap bahwa sesuatu yang dari masa lalu itu kuno, atau kalau orang Indonesia bilang itu jadul, nggak keren seperti itulah ya. Efeknya adalah dari prinsip besar form follow function, the new beginning, dan break with the past, ada beberapa karakter yang muncul di arsitektur modern. Yang pertama adalah international style, yang tadi saya berkali-kali bilang. International style itu adalah style yang sama, gaya internasional. Jadi mereka punya satu pakem gaya yang itu harus diterapkan di seluruh dunia dan dianggap sebagai prototipe arsitektur terbaik. Seperti apa gayanya? 1, tadi fungsional. 2, purisme atau murni. Jadi tidak ada atribut apapun. Semakin sederhana semakin baik. Kemudian dia ornamen is crime. Jadi tidak usah ada ornamen. Karena ornamen itu mengingatkan kita pada trauma masa lalu. Kemudian selain itu less is more. Tadi semakin sederhana semakin baik. Kemudian warna-warna yang digunakan juga warna-warna yang warna primer biasanya, misalnya warna merah, putih yang paling banyak ya. Selain putih mungkin merah, kuning, biru itu pun jarang. Kebanyakan mereka menggunakan warna putih, atau kalau beberapa yang itu menggunakan warna dasar, warna dasar dari material seperti karakter brutalis, arsitektur brutalis yang dia menggunakan karakter warna dari brut atau beton. Makanya disebut arsitektur brutalis. Jadi ini kesimpulan dari arsitektur modern. Nah, bangunannya seperti ini. Jadi kota dia menggunakan ini karakternya ya. Materialnya dia material yang memang sangat update pada saat itu. Ini baja besar, kemudian kaca. Ini sangat mencitrakan modernisme. Nah, sama kan kota. Kalau kalian perhatikan sama-sama kota, fungsinya punya fungsi yang sangat berbeda. Yang pertama ini villa, kalau tidak salah dia karyanya Mies van der Rohe, yang banyak sekali di beberapa buku kritik disebut bahwa secara bentuk dia memang sangat bagus dan sangat idealis, tapi ternyata banyak kebocoran, kemudian tidak nyaman penghuninya di dalam sehingga orang menambahkan korden di dalamnya. Jadi ada banyak sekali permasalahan yang itu ditulis di banyak buku kritik setelah era modern. Nah, ini juga sama kota. Mungkin ini dianggap kalau yang pertama ini adalah bangunan villa atau rumah tempat tinggal lah, tempat rumah tinggal. Nah, ini sama kota. Nah, kalau ini namanya bangunannya gereja. Sama-sama kota. Jadi disebut sebagai nih kota-kota. Nah, yang kedua, semuanya kayak gini lah. Jadi geometri dianggap sesuatu yang sangat keren, yang intinya sesuatu yang sangat update, sesuatu yang ya itu tadi karena mereka ingin mencitrakan dirinya sebagai orang masa kini. Bangunannya rata-rata semuanya sama.
Ini ada satu bangunan yang seperti ini. Ini office, tapi ada sebelahnya tuh di daerah di dekat-dekat situ sama, tapi dia apartemen. Jadi sama plek. Malah ada satu satu apa ya? Satu prinsip dalam arsitektur modern itu namanya universal plan. Jadi mereka harus membuat, kalau bisa itu membuat denah, yang denahnya itu nggak boleh saklek, nggak boleh ini sampai nanti tetap ini. Kalau bisa denahnya itu universal, jadi sewaktu-waktu bisa berubah-ubah. Jadi bagus sih dalam satu sisi, tapi ternyata mungkin di sisi lain ya tidak bagus. Intinya kenapa sih arsitektur modern itu sangat menjadi bermasalah dalam tanda kutip, karena dia terlalu totaliter, penerapannya itu sangat saklek, jadi tidak melihat konteks, padahal kan namanya apalagi dalam hal arsitektur ya, yang kita berhadapan dengan banyak sekali karakter orang yang berbeda, memperhatikan konteks itu sangat penting. Jadi akhirnya memang terjadi masalah, karena memang itu tadi manusia itu kompleks. Makanya setelah ini nanti ada satu tokoh postmodern itu yang namanya Robert Venturi, yang dia bilang bahwa arsitektur itu adalah complexity in contradiction, seperti manusia yang juga kompleks. Kayak itu tadi saya bilang, dalam satu keluarga antara adik dan anak saja, adik dan kakak saja berbeda. Nah, setelah saya jelaskan arsitektur modern, latar belakangnya, dari latar belakang itu muncul karakter, sekarang ini saya sebut sebagai apakah arsitektur modern itu bermasalah? Apakah arsitektur modern itu krisis sih, atau terjadi krisis? Jawabannya adalah, kalau saya bilang ya, dan ini juga dibahas atau disebutkan atau dijelaskan oleh banyak sekali tokoh-tokoh intelektual barat, bahwa memang ada masalah dengan arsitektur modern. Yang pertama adalah arsitektur modern dianggap telah menciptakan krisis sosial dan kemasyarakatan. Kenapa? Karena manusia dianggap gampangannya, kalau mau mudah, manusia itu dianggap seperti robot yang dia sangat ideal. Jadi ya udah, manusia itu dianggap seperti manusia yang dia hanya punya, ya dinilai dari fisiknya, dari pergerakannya saja, dari aktivitasnya saja, makan, tidur, bekerja, pulang, sudah. Padahal ada aspek lain yang perlu diisi dari manusia. Kalau dalam Islam kita belajar bahwa ada ruh, ada jasad. Jasad perlu dikasih makan, begitu pula ruh. Jasad perlu dikasih rumah, begitu juga ruh. Dan kalau di barat itu yang di arsitektur, di modernisme, orang barat hanya mementingkan aspek fisiknya, aspek jasadnya, lupa bahwa manusia itu punya ruh. Saya persempit lagi, kenapa disebut krisis sosial kemasyarakatan? Karena ketika Barat menyamaratakan semua manusia, ketika Barat menganggap bahwa manusia hanya dianggap sebagai seolah-olah robot yang hanya dipandang aktivitasnya saja, akhirnya yang terjadi adalah arsitektur dianggap sebagai living of machine, tempat tinggalnya mesin. Jadi ya sudah, yang muncul adalah produk-produk arsitektur yang secara umum ya, produk-produk arsitektur yang hanya mewadai seperti itu, ya wes. Misalnya di dalam kasus ini mungkin kita paling mudah, saya ambil contoh aja kasus di Malang. Di Malang itu biasanya orang akan tinggal di rumah satu lantai dengan halaman. Kenapa seperti itu terjadi? Karena pasti punya latar belakang. Oh, orang Indonesia itu seperti ini, jadi rumah tinggalnya seperti ini. Tiba-tiba modernisme itu datang dengan segala keterbatasan dan kemajuan teknologi. Datanglah satu developer yang dia membangun mall.